Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waris, SPDSD, CGP Angkatan 11, SDN Satuan Gesit. Samping saya beliau Kepala Sekolah SDN Satuan Gesit, Ibu Sri Nuryanti, SPDSD. Dalam hal ini saya sebagai CGP akan menanyakan modal aset yang ada di SDN Satuan Gesit tahun ajaran 2024-2025. Moga Bu. Terima kasih Mas Waris. Bagaimana kabarnya Mas Waris? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oh ya, tadi Mas Waris bertanya tentang 7 modal aset yang ada di sekolah kita, sekolah SD Negeri 1 Gesit. Yang jelas Mas itu ada 7 modal yang memang sudah ada di SD 1 Gesit. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia di sini yaitu guru-guru SD Negeri 1 Gesit itu semuanya insya Allah berkualitas. Amin amin Bu. Ya. Yang kenapa kok disebut berkualitas? Karena semuanya sudah menempuh pendidikan S1 semuanya. Ya. Ada ASN juga sudah banyak, ya. Hanya beberapa aja yang masih belum ASN, tapi kita doakan saja semoga itu pemerintah juga akan memperhatikan nasib-nasib guru yang belum ASN masih itu Mas. Terus semua dari ASN yang ada di SD Negeri 1 Gesit, alhamdulillah sekali, yaitu sudah mempunyai serdik Mas, alhamdulillah. Itu bisa, bisa apa ya, bisa mensejahterakan keluarganya juga seperti itu. Terus ada satu CGP, ya penjenengan termasuk penjenengan, tapi sebelumnya memang juga sudah ada satu CGP yang alhamdulillah sudah ditugaskan lain di sekolah kita, yaitu sudah menjadi pengawas juga, alhamdulillah. SD kita banyak sekali yang memang dari sumber daya manusianya dari sini keluar itu pasti menjadi orang yang baik, seperti itu Mas. Juga di sini ada beberapa guru yang masih di atas, atau ada TU ya Mas, yaitu TU yang khusus menangani untuk administrasi juga sudah ada. Alhamdulillah untuk SD Negeri 1 Gesit kayaknya untuk modal manusianya sudah luar biasa. Iya sudah. Jumlah murid pun juga alhamdulillah banyak sekali, yaitu termasuk gemuk katanya, kalau dalam istilahnya gemuk dan kurus itu termasuk agak gemuk lah, walaupun masih ada yang gemuk lagi, itu 179 siswa. Di situ juga terbentuknya paguyuban kelas, dari masing-masing kelas itu ada paguyubannya, sehingga kita sangat mudah sekali untuk berkomunikasi. Itu modal manusianya luar biasa pokoknya, untuk pengawas yang ada di kecamatan Tejajar, karena kita dibawahi kecamatan Tejajar, berarti juga itu pengawas yang muda, energik, itu sangat berpotensi sekali nanti untuk membimbing guru-guru penggerak akan majunya pendidikan yang ada di kecamatan khususnya, itu seperti itu. Karena di situ juga diprogramkan bahwa pengawas itu secara berkala itu mengadakan supervisi di sekolah-sekolah itu. Seperti itu Mas. Itu yang pertama, dari modal manusianya sudah luar biasa, ya kan? Ya. Itu yang kedua yaitu modal sosial Mas. Karena kita SD negeri kita itu termasuk wilayah Dieng, sehingga untuk modal sosialnya luar biasa juga, walaupun di dataran tinggi, tetapi untuk masyarakat itu banyak yang peduli tentang pendidikan. Bagus sekali ya Bu ya. Iya seperti itu Mas. Untuk kekeluargaan SD kita juga SD Negeri 1 Gesit sangat bagus sekali, itu sangat kondusif karena saling berkolaborasi. Ketika ada permasalahan kita pecahkan bersama. Kita juga menggali bagaimana caranya untuk bisa mentas dari permasalahan seperti itu. Jadi bagaimana menangani anak, karena memang anaknya juga ada yang benar-benar ada ABK, anak berkebutuhan khusus, itu memang kita harus saling berkolaborasi. Nah, untuk komite juga mendukung tentang program-program sekolah, baik itu komite maupun orang tua, masyarakat itu mendukung sekali tentang pendidikan yang ada di kita. Masih lagi Mas, berarti 7 modal itu harus saya sampaikan gitu. Iya, tadi sudah modal manusianya sudah, terus modal sosial sudah, sekarang yang modal fisik.
secara fisik ya, untuk modal fisik jumlah kelas kita yang ada di SD Negeri 1 Kalisir yaitu luar biasa cukup besar karena memang sudah terpenuhi semuanya, kelas 1 sampai kelas 6 ada, ruang pertemuan juga ada, jadi itu akan menambah keadaan fisik kita itu semakin baik seperti itu karena ketika kita mengadakan pertemuan kita tidak harus mengusik ruang-ruang kelas itu, jadi memang ada ruang khusus untuk SD Negeri 1 Kalisir. Terus untuk ruang kelasnya ada 6 ya Mas, tadi 6. Terus ada ruang perpustakaan, ada ruang pertemuan, ada ruang guru, ada ruang kelas, lengkap lah, cukup lengkap. Ya, lengkap ya Mas, itu tidak hanya cukup tapi cukup lengkap, benar lengkap itu seperti itu. Untuk sarana prasarannya juga lengkap Mas, karena di masing-masing ruangan ini terutama ruang guru itu pun ada LCD, semuanya lengkap, alhamdulillah. Jadi ketika kita akan mengadakan rapat dan sebagainya, kita tinggal menyiapkan apa yang akan disampaikan melalui slide, boleh melalui sekarang karena sudah canggih ya Mas, tidak ada manual sekarang ini, tidak ada manual tapi itu semua sudah IT, semuanya IT, jadi seperti itu. Jadi kita dituntut seperti itu. Untuk halamannya lihat sendiri Mas, itu halamannya luas, setiap pagi juga bersih. Setiap pagi anak-anak dijadwal untuk piket, jadi biar anak-anak itu tahu kerja untuk masa depannya juga, karena ketika kita membina anak-anak, kita mendidik, ketika memberi contoh itu akan menjadi bekal anak-anak di masa depannya seperti itu. Untuk fasilitas juga waktunya, karena waktunya tersita untuk saya. Di sini saya mau bertanya tentang aset atau modal yang ada di SD 1 Parkesit. Yang 7 modal, yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia itu salah satunya adalah ada guru, kepala sekolah, ada murid tentunya, dan komite dengan murid. Nah, yang saya mau tanyakan itu untuk gurunya, monggo dari ibu terlebih dahulu. untuk gurunya pokoknya luar biasa karena sudah ngaji ya, pendidikannya sudah S1 semua, berarti sudah linear untuk menjadi seorang pendidik. Berarti intinya gurunya sudah bagus ya, sudah linear, karena untuk tahun ini bahwa guru yang menjadi guru S1 harus ijazahnya dulu S1 atau di Pak Sunar ya. Yang kedua Pak Sunar, bagaimana Pak Sunar? Untuk guru Pak Sunar. Kalau menurut kami, guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Parikesit bagus untuk hubungan kekeluargaannya, kerjasamanya, karena yang namanya guru kadang-kadang juga suatu saat ada kepentingan, sehingga ya karena tanggung jawab kita, apapun tugasnya, seandainya melihat kelas lain yang kosong, ya kita berusaha untuk bisa membantu mengisi bagaimana agar anak tetap bisa belajar, tetap diopeni. Kan kita harus maju bersama. Iya. Openi anak. Yang pertama memang openi anak. Ya, terima kasih tadi dari guru sudah bagus sekali, dari Bu Sri Nur kali Bapak Sunaryono, bahwa intinya kesimpulannya gurunya itu sudah tiba-tiba bisa ngopeni dengan Kerjasama. Dengan siapapun ya Pak ya. Saling membantu. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik itu sudah berbagai kelas, sudah ada ruang kelas, bahkan yang kurang bagaimana Pak Sabto untuk ruang kelas Pak Sabto? Apa sudah komplit atau bagaimana? Kayaknya selama ini untuk ruang kelas semuanya sudah mumpuni, sudah sesuai dengan standar kebutuhan anak. Cuman mungkin yang belum bagus, perlu ditingkatkan, terutama untuk
ruang UKS-nya mungkin untuk Iya, fasilitas benar. yang lain. Ini ruang UKS sudah ada, cuma kan ya Pak, belum belum dimanfaatkan sudah dimanfaatkan lah. Itu sudah ada. Ya, terima kasih, berarti untuk UKS sudah ada tapi belum maksimal dulu harus pesannya ya. Yang ketiga adalah aset modal lingkungan alam. Pasti saya lihat juga, tapi Pak Sunari ya semuanya. Lingkungan hanya yaitu kita untuk kedepannya bersama-sama Pak, kolaborasi dengan sekolahan itu kita gunakan sebagaimana mestinya gitu Pak. Ya Pak. Untuk aset yang finansial Pak, finansial tadi dari Ibu Kepala Sekolah bacanya ada uang bos, ada uang infak komite, ada infak Jumat itu kegunaannya bagaimana Pak menurut Bapak Ibu monggo? Untuk kegunaannya sih sudah sesuai ya untuk operasional sekolah, untuk misal beli kertas untuk anak-anak mengerjakan tugas, untuk PTS dan positif gitu ya. Terus kalau untuk dari komite itu memang komite sendiri yang mengelola Sesuai dengan program sekolah. Belum tidak ada yang mengelolanya. Jadi untuk penggunaannya gitu sudah sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan apa yang disepakati oleh komite. Ya, terima kasih. Tadi aset dari finansial juga sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk aset sosial untuk website bagaimana menurut Bapak Ibu? Sosial sih untuk lingkungannya bagus, siswanya bagus, wali muridnya juga ramah-ramah. Masyarakat mendukung semua program. Kan kalau ada kegiatan lomba-lomba itu mendukung. Ya, terima kasih. Berarti masih kurang satu, yaitu untuk politik dan untuk agama atau budaya. Iya, budaya. Untuk yang budaya bagaimana? Untuk yang budaya dan agama Pak Sunar, monggo Pak Sunar itu sebagai koordinator budaya yang ada di Kalau masalah agama tidak diragukan lagi karena memang lingkungan masyarakatnya itu masyarakat agamis. Kemudian untuk anak didik, di samping mata pelajaran agama dan budi pekerti sudah ada pengampunya, banyak sekali yang mendukung agar pendidikan agama pada anak itu tidak hanya disampaikan atau mendapat secara langsung dari guru agama. Kita pun karena agamanya sama dengan anak, bagaimanapun juga agar anak mendapat tambahan ilmu agama. Misalkan jadi masalah infak hari Jumat itu banyak sekali manfaatnya, melatih anak untuk gemar beramal. Kemudian pagi harinya juga anak tadarus. Kadang hari Rabu juga sudah ada kegiatan secara bergantian siraman rohani. Bagaimanapun juga kami sebagai guru tidak hanya itu mutlak tanggung jawab guru agama, tapi karena kami sebagai orang tua ingin anak didik itu memperoleh pengetahuan agama dan memiliki adab yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagus sekali, ini kompleks Pak Sunaria. Bagus sekali, berarti untuk spiritualnya, untuk agamanya itu sudah bagus sekali. Sekarang budaya Pak Sabto, Pak Sabto juga pas itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ya? Ini saya wali murid kelas 3. Oh, Ini kan sudah jalan berapa tahun di sini, tapi kok belum paham aset di sini tuh apa aja. Ya, alhamdulillah Mbak. Mbak namanya siapa ya? Anissa. Ya, terima kasih Bu Anissa. Terima kasih wali murid bisa hadir ke sekolahan menanyakan aset yang ada di SN1 Persib. Alhamdulillah macam-macam aset yang ada di SN Persib. Ada 7 aset. Yang pertama adalah aset manusia seperti kepala sekolah, guru, wali murid, dan sendiri wali murid dan komite sekolah. Yang kedua aset sosial. Misalnya di sekolahan ada sosial ke desa atau kemana itu namanya aset yang kedua.
Yang ketiga aset fisik, Pak. Aset fisik itu seperti gedung, guru, ada kantor kepala sekolah, ada gedung sekolah dan musola, itu termasuk aset fisik. Lalu aset finansial yaitu pendanaan tentang sekolahan. Yang pertama adalah dari bos, yang kedua dari infak komite yang diambil dari wali murid, dan yang ketiga adalah infak hari Jumat gitu. Dan yang kelima adalah aset agama dan budaya. Agama seperti sholat zuhur, yang kedua sholat duha, dan yang ketiga membacaan surah-surah Al-Quran dan Asmaul Husna. Untuk budaya, alhamdulillah di SPKC ada rebana, Mbak. Nah, ini adalah rebana, salah satu aset yang bisa diwajib. Selanjutnya adalah aset tadi sudah 5. Lalu yang terakhir adalah aset lingkungan sekolahan itu ada, Mbak, untuk kegiatan akademik maupun non akademik. Nah, dari aset tersebut pemanfaatannya, Mbak, itu untuk musola, untuk kita saling belajar kepada siswa-siswi bahwa kita akan melaksanakan sholat baik duha maupun sholat wajib atau sholat zuhur atau sholat selanjutnya. Untuk lainnya kelas, yaitu kegunaannya adalah untuk ABM, kegiatan belajar mengajar. Kita coba atau bagaimana? Berarti ya, dari semua aset itu kembalinya ke murid semua berarti? Iya, baik, benar sekali bahwa semua aset yang ada di SN1 aset itu, 7 modal aset itu adalah kita kembalikan kepada murid, bahwa kepertigaan adalah kepada murid, semuanya adalah kepada murid untuk memajukan murid tersebut. Masalah nuwun sangat niki Pak Guru sampai dipenjelasaken. Sama murid, mudah-mudahan nanti wali murid lebih paham lagi tentang ada di SN1 aset. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Ya, terima kasih. Hari ini kita berkumpul di ruang pertemuan SDN 1 Bangkit guna untuk kita membahas tentang aset, modal aset yang ada di SDN 1 Bangkit. Ya, terima kasih anak-anakku semua kelas 6. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Hari ini Pak Guru akan memperkenalkan bahwa aset yang ada di SDN 1 Bangkit ini adalah ada 7 aset anak-anak. Yang pertama aset modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal fisik, dan yang kelima modal lingkungan atau alam, yang keenam adalah modal agama dan budaya, dan terakhir adalah modal finansial. Anak-anakku semuanya kelas 6 wajib mengetahui modal atau aset yang ada di SD 1 Paris. Ada 7 aset tersebut, anak-anak harus paham. Karena apa? Lingkupan daripada aset ini, maka anak-anak berhak mengetahui modal manusia. Contohnya ada kepala sekolah anak-anak, ada bapak ibu guru, ada murid, ada komite sekolah, ada wali murid atau orang tua anak-anak. Itu adalah modal manusianya. Modal sosial, kita punyai hubungan antara dengan wali murid, dengan komite, kepala desa, pemerintahan desa, ada puskesmas dan lainnya anak-anak. Modal politik, seperti kepala sekolah punya kekuasaan, seperti kita menghubungan dengan politik dengan pemerintahan desa dan lainnya anak-anak. Untuk modal lingkungan alam, bahwa SDN 1 Parsit punyai halaman. Di situ halaman untuk belajar kita bersama-sama, baik akademik maupun non akademik. Lalu modal agama, alhamdulillah untuk SDN 1 Parsit hari ini sampai detik ini beragama Islam 100%.
Ini adalah model agama dan anaknya sering aja anak? Selalu? Selalu. Kita tingkatkan keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berperilaku yang baik. Budaya anak-anak, budaya yang ada di SD 1 Bangsit, biasanya karena kita di lapisan dataran tinggi Dieng, biasanya ada linggiran anak-anak ya? Ada linggiran. Ada rebana? Ada. Siapa senang rebana? Nah, itu masuk dalam budaya. Modal finansial, anak-anak semuanya perlu diketahui. Kita bisa sekolah di sini, ada anggaran anak-anak, anggaran BOS, bantuan operasional sekolah, itu namanya BOS. Anak-anak menerima setiap tahunnya 900.000 dikalikan siswa yang ada di SD 1 Bali. Yang kedua, infak komite yang dari wali murid, dari ayah ibu anak semuanya, itu adalah infak. Dan yang ketiga adalah amal Jum'ah. Biasanya anak Jum'ah apa tidak? Amal berapa? Ayo. 2.000. Ada yang 1.000. Ada yang 5.000. Yang pernah 5.000. Berapa kali? Nah, 1 kali, 3 kali bagus. Itu masuk dalam modal finansial. Ya, terima kasih anak. Hari ini sudah sampai ini. Sekarang ada yang mau bertanya? Ya, namanya diperkenalkan, namanya siapa? Ya, keras. Nama saya, yuk. Berdiri. Perkenalkan nama saya itu. Perkenalkan nama saya. Ya, pertanyaan bagaimana? Ya, terima kasih. Tadi Pak Guru sudah sampaikan bahwa di sekolah ada berapa aset tadi? Ada 7 aset. Ya, bagus sekali Mbak Suci. Kita akan mengingatkan lagi, tadi diterangkan oleh Pak Guru, Mbak Suci, membuat pertanyaan supaya kita lebih paham lagi. Bahwa aset ada 7 tadi. Yang pertama modal manusia, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga apa tadi anak-anak? Setelah sosial apa anak-anak? Modal. Yang keempat? Modal fisik. Yang kelima? Modal lingkungan atau alam. Yang keenam? Modal agama dan budaya. Yang terakhir? Modal finansial. Ya, tepuk tangan. Ya, siapa lagi mau bertanya? Ya, Mas Wahid. Apa contoh aset fisik, Pak Guru? Iya, aset fisik tadi belum Pak Guru sebutkan. Ini adalah ruangan pertemuan SD Bangsit termasuk aset fisik. Kelas anak-anak kelas 6 aset fisik. Ada musola, ada toilet, ada dapur, ada kantin, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah. Semuanya adalah aset fisik. Siapa lagi yang mau bertanya? Mas Roma? Ya, tadi ada pertanyaan bagaimana kegunaannya? Kegunaannya adalah kalau musola untuk apa? Sholat. Untuk pergi. Kalau ruang kelas untuk belajar. Kalau ruang pertemuan untuk pertemuan. Paham anak? Sudah paham semuanya? Sudah? Sudah. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi